orang-orang raksasa yang berbuat kezaliman di atas muka bumi setelah terjadinya peristiwa banjir besar. Mereka menentang Allah dan Nabi-Nya. Syarat yang mereka ajukan diwujudkan dalam sebuah mukjizat. Namun sekaligus hal tersebut adalah penyebab kebinasaan mereka. Sebagian besar dari kita tahu rincian kisah tersebut. Tetapi kota tempat mereka tinggal masih menjadi perdebatan besar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka ditafsirkan dengan interpretasi yang beragam. Apakah kita benar-benar akan menemukan apa yang kita cari tersebut di Arab Saudi? Kisah kita pada kesempatan kali ini berkisar pada kisah kaum Tsamud dan unta betina Nabi Shaleh alaihi salam. Mereka adalah kaum Tsamud. Ada banyak riwayat tentang tempat keberadaan di mana tinggalnya kaum Tsamud, juga apa alasan kebinasaan mereka, dan juga kisah unta betina Nabi Shaleh, serta bagaimana azab yang ditimpakan kepada mereka. Benarkah tempat kaum Tsamud di negeri Hijaz, yaitu kerajaan Arab Saudi saat ini, ataukah berada di tempat lain? Semua pertanyaan itu insya Allah akan kita kupas dalam episode kita kali ini. Di awal kita akan membahas siapakah kaum Tsamud dan mengapa mereka diberi nama tersebut. Kaum Tsamud dinamai dengan nama tersebut karena menisbatkan diri mereka kepada kakek buyut mereka yang bernama Tsamud. Disebutkan bahwa namanya adalah Tsamud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Apakah korelasi antara kaum Ad dengan kaum Tsamud, serta apakah hubungan antara kaum Tsamud dengan kaum Ad? Asal-usul kaum Tsamud berasal dari asal-usul kaum Ad, yang dikenal dengan kota besar mereka Iram, kota 1000 pilar. Kaum Tsamud dikenal dengan kekuatan fisik mereka, dan bahwa mereka memiliki kekuatan militer di zaman mereka, karena mereka memiliki kekuasaan atas bumi setelah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Gambaran kekuatan dan kekuasaan kaum Tsamud disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah SWT berfirman di surat Al-A'raf, "Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Allah SWT juga berfirman di surat Al-Fajr, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad." Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Tsamud, yang memotong batu-batu besar di lembah. Sebelum kita masuk pada isi cerita, kita tanyakan, siapakah Nabi yang diutus untuk kaum Tsamud? Nabi kaum Tsamud adalah Nabi Shaleh alaihi salam. Mengapa Allah mengirimkan seekor unta betina kepada penduduk Tsamud? Bukanlah sebuah kebetulan ketika kita mengacu pada unta betina Nabi Shaleh selama pembahasan kita tentang kaum Tsamud, karena dua alasan utama. Yang pertama adalah bahwa unta tersebut dikirim kepada mereka sebagai sebuah mukjizat, yang merupakan sesuatu yang belum pernah kita saksikan pada kisah lainnya. Adapun yang kedua adalah karena keterkaitan nasib penduduk Tsamud dengan nasib unta betina ini, karena kematian unta betina adalah penyebab kehancuran mereka. Kekuatan kaum Tsamud tidaklah tertandingi dengan kekuatan manapun pada masa tersebut. Mereka mendapatkan segala kenikmatan dunia, kesejahteraan, serta berkuasa di atas muka bumi. Tidak hanya itu saja, Allah SWT juga telah memperpanjang usia mereka. Bahkan jika mereka membangun sebuah rumah dengan tanah, mereka akan tetap masih hidup sampai rumah tersebut roboh.
Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membangun rumah pada bebatuan-bebatuan besar yang ada di gunung. Hal ini membawa kita pada sebuah rincian penting yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen sejarah maupun dalam Al-Quran, yaitu lokasi gunung-gunung yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh mereka, yang menyebabkan tersebarnya berbagai riwayat dan penafsiran yang berbeda-beda. Sebelum membahas tentang pendapat terkuat tentang hal ini, kita akan menilik kepada peninggalan arkeologi tertua yang ditemukan yang berkaitan dengan sejarah kaum Tsamud, yang mana peninggalan tersebut sangat sedikit dan langka. Penemuan tertua dari peninggalan kaum Tsamud berasal dari prasasti dari era Raja Asyur, Sargon II, yang merupakan Raja Ninawa, yaitu Mosul di Irak seperti yang kita kenal sekarang. Disebutkan bahwa Sargon II mengobarkan peperangan sengit melawan kaum Tsamud dan menaklukkan mereka di bawah kekuasaannya sekitar tahun 717 sebelum Masehi. Dia kemudian mengasingkan mereka ke Samaria, yaitu pegunungan Nablus di Palestina. Beberapa sejarawan seperti Israel Eval mempertanyakan apa yang disebutkan dalam prasasti sejarah ini karena dua alasan. Yang pertama adalah ringkasan dari rincian penjelasan ini. Hal tersebut karena bangsa Asyur adalah bangsa yang sangat bangga dengan pencapaian mereka, yang mengantarkan kita ke alasan kedua, yaitu tidak adanya penyebutan tentang harta rampasan yang mereka peroleh dan barang berharga yang mereka rampas. Itulah sebabnya beberapa sejarawan percaya bahwa orang Tsamud telah menjalin perjanjian perdagangan dengan Raja Sargon melewati Samaria. Namun para arkeolog telah memperkuat teori ini dengan sebuah surat yang konon berasal dari zaman Raja Babilonia, Nabonidus atau Nabunaid dalam bahasa Babilonia. Dinyatakan di dalamnya bahwa dia memerintahkan untuk memberi kepada seorang Arab dari bangsa Tsamud sejumlah perak, di mana para ilmuwan menganggap bahwa orang Tsamud ini adalah seorang pedagang atau bekerja di istana Raja Babilonia. Di sisi lain, kaum Tsamud disebutkan dalam tulisan-tulisan Aristoteles, Ptolemy, dan Linnaeus, serta dalam buku-buku Bizantium yang berasal dari abad ke-5, dan dalam prasasti arkeologi tentang kota Taima di kerajaan Arab Saudi. Selain itu, dalam berbagai syair kuno, sejumlah penyair seperti Al-Asha dan Umayyah bin Abi Salt mengutip tentang kaum Ad dan kaum Tsamud sebagai contoh keberanian dan kekuatan. Sementara itu, Ibnu Khaldun menyebutkan tentang kaum Tsamud dalam bukunya, Tarikh Ibnu Khaldun, di mana dia berbicara tentang orang-orang Arab kuno, seperti yang dia katakan, mereka pindah ke Jazirah Arab dari Babilonia ketika anak-anak Ham bersaing dengan mereka di sana, sehingga mereka akhirnya mendiami Jazirah Arab. Kemudian masing-masing kelompok memiliki raja dan istana. Dia juga mengatakan bahwa Ad, Tsamud, Amalik, Umain, Jasim, Ubain, Judaith, dan Talsam termasuk dari bangsa Arab. Perlu diingat poin tersebut, bahwa kaum Tsamud merupakan bagian dari bangsa Arab. Hal ini memperkuat teori bahwa keberadaan mereka adalah di Arab Saudi. Jadi, kita telah menjawab sebuah pertanyaan penting, yaitu apakah Tsamud berasal dari bangsa Arab? Inti dari cerita kaum Tsamud yang sebagian besar dari kita mengetahuinya terletak pada kenyataan bahwa mereka menyembah banyak Tuhan, seperti Wat, dewa cinta, dan Baal, dewa hujan, seperti yang mereka katakan. Disinilah peran Nabi Saleh alaihissalam dan unta betina beliau. Bagaimana jika kita mengingat secara singkat kisah Nabi Saleh bersama-sama untuk menggali beberapa aspek yang dapat membantu kita untuk menyimpulkan tempat di mana kaum Tsamud tinggal? Allah SWT mengutus Nabi Saleh bin Ubaid bin Hisham kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh sebelum diutus menjadi nabi merupakan salah seorang dari kalangan bangsawan mereka dan dari keluarga besar serta terpandang. Dia dikenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, dan kaum Tsamud hampir saja akan mengangkat beliau sebagai raja sebelum beliau kemudian mendakwai mereka agar beriman kepada Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan pada berhala. Pada saat itu, segalanya pun berubah total. Kaum Tsamud menentang Nabi Saleh dan Allah SWT. Ketika salah satu dari mereka berkata, "Jika engkau memang benar adalah seorang nabi, maka datangkanlah sebuah mukjizat agar kami bisa mempercayaimu." Tidak hanya itu, tetapi mereka bahkan telah bersepakat untuk memilih mukjizat itu sendiri. Mereka meminta untuk dikeluarkan seekor unta betina yang besar dari sebuah batu besar, dengan syarat unta tersebut berwarna merah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian besar ahli sejarah.
serta dalam keadaan sedang bunting pada usia bulan ke-10. Nabi Shaleh alaihissalam meminta orang-orang untuk berkumpul, dan beliau kemudian berdoa kepada Allah SWT di depan sebuah batu besar, yang kemudian mengeluarkan seekor unta betina dengan spesifikasi yang disebutkan oleh kaum Tsamud. Batu itu kemudian mulai bergetar, dan dalam sebuah pemandangan yang membelalakan mata, menjadikan lisan orang-orang yang hadir menjadi keluh, keluarlah seekor unta besar yang belum pernah dilihat oleh mereka sebelumnya, dan memiliki semua sifat yang diminta oleh kaum Tsamud. Nabi Shaleh alaihissalam kemudian berkata kepada mereka, "Unta betina ini adalah unta betina Allah dan akan tinggal di tengah-tengah kalian. Biarkan dia makan dan minum di bumi Allah yang luas ini." Beliau juga memperingatkan kepada mereka bahwa jika unta tersebut diganggu, maka Allah SWT akan menurunkan azab dan hukumannya. Dan dari sinilah dimulainya tragedi. Alih-alih memuliakan mukjizat yang dikirimkan oleh Allah SWT kepada mereka agar hidup di tengah-tengah mereka sebagai salah satu bukti kekuasaannya, kaum Tsamud malah memutuskan untuk membunuhnya dan juga anaknya yang baru lahir. Mereka melaksanakan keputusan mereka, sehingga Nabi Shaleh alaihissalam mengancam mereka bahwa Allah SWT akan menghukum mereka dalam waktu 3 hari. Maka mereka pun kemudian memutuskan untuk membunuh beliau juga. Namun Nabi Shaleh alaihissalam dan sekelompok orang dari kaum Tsamud yang beriman kepada Allah melarikan diri ke Palestina. Menurut riwayat yang ada, mereka kemudian pindah ke Makkah dan tinggal di sana untuk beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal ketika berusia 58 tahun. Dan itulah kisah unta betina Nabi Shaleh dan kaum Tsamud. Di sini dimulailah 3 hari hukuman, hari-hari datangnya azab. Pada hari pertama, wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Kemudian gempa bumi dimulai di desa dan tanah mereka. Kemudian petir mulai turun kepada mereka dari langit. Kemudian berakhir dengan sebuah teriakan keras, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Itulah siksaan yang ditimpakan kepada kaum Tsamud. Ada sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan. Apa alasan kaum Tsamud membunuh unta betina Nabi Shaleh alaihissalam? Berikut adalah 2 riwayat tentang alasan pembunuhan unta betina Nabi Shaleh oleh orang-orang Tsamud. Alasan pertama adalah Qudar bin Salif yang dipilih oleh kaum Tsamud untuk membunuh unta betina tersebut. Saat itu dia sedang duduk dengan sekelompok orang sambil minum khamar. Dan ketika mereka membutuhkan sejumlah air untuk melanjutkan obrolan mereka tidak dapat mengambil air dari sumur, karena hari tersebut merupakan hari yang ditentukan untuk minum unta. Seperti yang kita ketahui, kaum Tsamud menggunakan sumur pada 1 hari, dan unta betina Nabi Shaleh minum air dari sumur tersebut pada hari berikutnya, karena ukurannya yang sangat besar. Kejadian ini mengganggu Qudar dan para sahabatnya, sehingga mereka saling menghasut untuk membunuh unta. Adapun alasan kedua, ada riwayat yang mengatakan bahwa Qudar dan seorang laki-laki lain bernama Masda tertarik dengan 2 wanita yang bernama Kusam dan Kubal. Suatu malam, kedua wanita itu menetapkan bahwa mereka harus membunuh unta betina jika mereka ingin berduaan dengan kedua wanita itu. Kedua orang itu pun setuju, maka mereka kemudian mengumpulkan teman-teman mereka dan bersama-sama menyembelih unta tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan tentang nasib bayi unta yang baru lahir, di mana ketika sebagian kalangan menyebutkan bahwa nasibnya mirip dengan nasib ibunya, yaitu dibunuh oleh kaum Tsamud. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa setelah unta betina itu dibunuh, sekelompok orang pergi ke Nabi Shaleh alaihissalam untuk memberitahu beliau bahwa mereka tidak berdosa karena takut azab Allah SWT. Maka Nabi Shaleh berkata kepada mereka, "Selamatkanlah bayinya, semoga Allah tidak menimpakan azab kepada kalian." Tapi di manakah bayi tersebut? Diriwayatkan bahwa ketika bayi unta tersebut melihat ibunya limbung, ia pergi ke sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Al-Qarah. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada gunung tersebut untuk terbang ke langit. Dengan demikian, ia pun lolos dari kedurhakaan kaum Tsamud. Di sini perlu disebutkan satu hal penting yang akan membuka jalan bagi misteri episode ini. Bukit Al-Qarah yang disebutkan dalam riwayat itu saat ini terletak di kerajaan Arab Saudi dan merupakan salah satu tempat wisata alam paling menonjol di kota Al-Ahsa.
karena terdaftar dalam daftar warisan dunia pada tahun 2018. Apakah ini mengkonfirmasi bahwa kaum Tsamud menetap di Arab Saudi? Kita akan melihat informasi apakah yang ada berkaitan dengan hal ini. Ibnul Athir menyebutkan dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh bahwa kaum Tsamud adalah keturunan dari Tsamud bin Jasir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Dan tempat tinggal kaum Tsamud berada di Al-Hijr antara Madinah dan Tabuk. Artinya kaum Tsamud tinggal di kerajaan Arab Saudi di daerah Madain Saleh sebagaimana yang dikenal sekarang ini, di mana para ilmuwan menemukan monumen dan prasasti batu yang mereka gambarkan sebagai karya seni yang sangat indah. Beberapa kalangan meragukan kebenaran hal ini dikarenakan dua alasan utama. Alasan pertama adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di kawasan Al-Hijr. Ada yang percaya bahwa gambar-gambar dan prasasti yang ditemukan di Madain Saleh adalah karya orang-orang yang disebut sebagai orang Nabatean. Mereka hidup pada abad kedua sebelum Masehi, dan itu tidak dibuat oleh kaum Tsamud, karena kaum Tsamud mengukir gunung untuk membangun rumah, dan apa yang ditemukan oleh ilmuwan lebih mirip seperti kuburan dan bukan tempat tinggal. Namun Ibnu Athir dalam kitabnya telah menyebutkan bahwa wilayah tersebut dihuni oleh beberapa kaum. Artinya, mungkin saja bahwa kaum Tsamud telah tinggal di daerah Al-Hijr beberapa tahun sebelum orang-orang Nabatean, sehingga kaum Nabatean kembali menghias dan memahat gunung, serta mendirikan monumen untuk mereka. Hal lain yang menjadi perhatian utama beberapa kalangan, terutama para ulama fatwa di Arab Saudi, untuk menekankan bahwa Madain Saleh yang berada di kawasan Arab Saudi merupakan tempat tinggal kaum Tsamud sejak ribuan tahun yang lalu, adalah sebuah hadis yang mana dinyatakan bahwa Rasulullah SAW melewati Al-Hijr, tempat tinggal kaum Tsamud, selama pertempuran Tabuk, dan beliau bersabda, "La tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu bakin hadaran an yusibakum mislu ma asabahum." Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, kecuali dalam keadaan menangis, karena ditakutkan kalian akan ditimpa hal yang sama dengan yang menimpa mereka. Kemudian beliau menutupi kepala beliau dengan selendang hingga melewati lembah tersebut. Disebutkan pula bahwa ada orang-orang yang turun bersama Rasulullah SAW di tanah Al-Hijr, tempat kaum Tsamud. Lalu mereka mengambil air dari sumurnya dan digunakan untuk menguleni adonan. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka untuk menuangkan apa yang telah mereka ambil dan menumpahkannya, serta untuk memberikan adonan yang telah mereka buat kepada unta-unta mereka. Adapun alasan kedua, yang mendorong beberapa orang untuk meragukan lokasi kaum Tsamud terkait erat dengan teka-teki kedua yang akan kita bahas, yaitu menurut pendapat sebagian ilmuwan, di Madain Saleh tidak ada bekas gempa bumi atau gempa besar ataupun bekas sambaran petir yang telah kita sebutkan dalam kisah kehancuran kaum Tsamud yang diakhiri dengan teriakan tersebut. Dalam konteks ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Quran tentang bagaimana azab yang menimpa kaum Tsamud, bahwa Allah menghancurkan satu bangsa sepenuhnya dan mereka mati dengan satu teriakan yang diteriakan kepada mereka. Ada yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril lah yang berteriak kepada mereka, sedangkan tafsir lain mengatakan bahwa yang membuat teriakan itu adalah malaikat lain. Teriakan itu begitu besar dan kuat sehingga menciutkan nyali dan membinasakan kaum Tsamud seluruhnya. Di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang menganggap bahwa azab kaum Tsamud adalah sebuah teriakan. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa azab mereka adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh teriakan yang keras tersebut. Hal itu berdasarkan pada firman Allah SWT, "Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin." Lalu datanglah ar-rajfah kepada mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Di sisi lain, ada pendapat yang menyebutkan bahwa kalaupun saja azab yang menimpa mereka tersebut adalah gempa bumi, maka Allah SWT mampu untuk menjadikan gempa tersebut tidak mempengaruhi bangunan-bangunan yang mereka buat. Terlebih lagi, karena Allah SWT telah menegaskan bahwa tempat tinggal dan rumah-rumah mereka tidak terkena siksaan itu dari firman Allah SWT, "Fasbahu fi darihim jathimin," dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Mereka juga menambahkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa kelompok yang telah mendiami wilayah Al-Hijr, yaitu Madain Saleh di Arab Saudi, khususnya kaum Nabatean,
telah memperbaiki dan memulihkan rumah-rumah yang rusak akibat azab Allah SWT terhadap kaum Samud, baik hukuman tersebut berupa teriakan ataupun gempa bumi. Jadi, menurut berbagai dokumen dan tafsiran yang ada, kaum Samud adalah orang Arab dan tinggal di daerah pegunungan dan mengukir rumah mereka di gunung-gunung. Poin-poin ini mungkin sangat menunjukkan bahwa mereka benar-benar tinggal di tanah Hijaz, yaitu Arab Saudi saat ini. Apalagi dengan adanya jalur perdagangan penting yang menghubungkannya dengan Syam, seperti yang kita sebutkan di awal episode ini. Mungkin saja kaum Samud adalah termasuk para saudagar besar. Namun yang pasti adalah lokasi mereka akan tetap menjadi bahan perdebatan, terutama karena beberapa kalangan masih menganggap bahwa kita masih membutuhkan lebih banyak bukti. Sampai saat ini, informasi inilah yang ada berkenaan dengan kisah kaum Samud dan Nabi Saleh alaihi salam, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya.